Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ustazah semua, kita sengaja Holid mau mengajar nih, Holid mau. Ya, saya ajak di sini untuk sedikit tahu tentang pembacaan, ya, tajwidnya, karena rata-rata kita di sini adalah pengajar. Makanya kenapa saya mau ini juga selain makharijul huruf yang kita pelajari, kita juga belajar tentang bagaimana hukum bacaan, ya, gitu ya. Mungkin semuanya itu sudah tahu hukum bacaan ini, izhar itu ini, kemudian bagaimana cara membacanya izhar itu yang juga harus kita tahu sama-sama, ya, Ustazah. Baik ya, kita mulai. Untuk ya, ini dihukum nun sukun atau tanwin. Kita kembali ke hukum nun sukun atau tanwin. Silahkan dilihat di jilid 34 silakan dilihat. Sudah dapat? Dapat nggak? Dapat ya? Oke, baik. Di hukum bacaan ini, ya, yang kita pelajari adalah hukum nun sukun atau tanwin. Tanwin itu kita harus tahu, tanwin itu gabungan daripada 3 baris yang double, ya, fathatain, kasrotain dengan dhammatain. Itu tanwin. Ingat ya, ada fathah tain, kasrotain dengan dhammatain. Ini hukum bacaan nun sukun, baru hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini yang kita pelajari, ya. Nah, hukum bacaan nun sukun ini dia ada 5. Ya, ada 5 hukum bacaannya: izhar, khalqi, idgham bi gunnah, bila gunnah, iqlab, sama ikhfa. Ini sudah tahu kan ini? Ya, pengajar terutama yang ngajar di TPA itu sudah tahu ini hukum bacaan ini. Pasti tahu. Hukum huruf-hurufnya, huruf-huruf hijaiyahnya juga kita harus hafal. Jangan kita tahu nama hukumnya tapi huruf hijaiyahnya itu kita tidak tahu. Ingat ya, kita harus hafal betul huruf-huruf hijaiyah dari masing-masing hukum bacaan yang ada ini. Ya. Sekarang kita ke ini, al-izhar khalqi. Izhar khalqi itu dia artinya jelas. Khalq itu kan tenggorokan. Ya. Khalq itu tenggorokan. Jadi huruf-huruf yang tenggorokan itu namanya izhar. Ya. Ada berapa di situ? Ada 6. Berarti cocok. Yang kita pelajari di makharijul huruf, alif, yang huruf-huruf makhrajul huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Ya. Cocok ya?
Jadi dia huruf yang keluar dari tenggorokan ini ada 6. Maka tajwidnya izhar halki itu hurufnya ada 6. Izhar. Izhar itu artinya jelas. Jadi 6 huruf. 6 huruf ini hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini semuanya huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Jadi makharijul hurufnya adalah tenggorokan, dia izhar halki, dia bacaannya jelas di tenggorokan. Oke? Paham? Ini pahami dulu ini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka dia adalah hukum bacaan izhar. Ya. Ini dan ini bertemu dengan 6 huruf ini dia izhar. Jangan kita tambah-tambahi karena ini ji, 6 ji. Ya. 6 ji saja. Sekarang ini nun sukun. Ini ingat ya, tanwin itu gabungan dari 3. Fathah, tain, kasroh, tain, dhamma, tain. Jangan cari di Al-Qur'an yang begini. Karena dia pasti dipisah-pisah kalau di Al-Qur'an. Ya. Lihat contoh. Sekarang kita lihat contoh. Kita mulai dari hamzah. Hamzah dengan a itu kalau di baris sama kan? Bacanya sama kan? A. Ya, hamzah di baris fathah a, baris kasroh i, baris dhamma u. Alif kalau di baris fathah a, kasroh i, dhamma u. Jadi ini sama, hamzah atau alif. Tapi di sini kita pakainya hamzah. Sama ji. Ya, gitu. Jadi nun sukun bertemu dengan hamzah itu dia izhar. Bacanya jelas. Jadi kita bacanya jelas. Bagaimana cara membaca yang jelas? Oke. Jangan begini. Jangan seperti ada sakta di situ. Man amana. Gitu caranya. Man amana. Cara membacanya seperti itu. Jadi jangan didengungkan karena ini bukan bacaan yang dengung. Ya, izhar itu bukan bacaan dengung dia. Ya. Ustazah, dia bukan bacaan dengung. Jadi hukum bacaan ini dibaca jelas. Makanya kita bilang jelas, jelas atau terang. Ini hukum bacaan izhar halqi. Ya. Ini hurufnya nun sukun bertemu dengan a. Jadi ada di sini kan? Lihat, ada? Ada. Berarti itu adalah pembacaan izhar. Oke. Hati-hati Ustazah kalau misalnya kita nanti salah. Ini juga. Ini baris apa? Kasroh. Di depannya kasroh ada? Ada? Alif. Jadi dia jelas. Cara membacanya? Ya. Ghasiqin idza waqaba. Gitu. Kalau belum ada ini baca ya. Kalau belum ada tanda wakaf dibaca, Ustazah. Coba sama-sama. Ghasiqin idza waqaba. Ya. Paham ya? Paham ya? Oke, paham. Ini berarti hukum bacaannya? Hurufnya? Ya, jadi dia ingat huruf ini ya. Ya, ini hurufnya. Jadi kalau kita sudah ingat huruf-huruf ini itu mudah. Mudah bagi kita untuk mengingat. Ya, kalau misalnya kita kuasai hukum bacaan ini, itu mudah. Menerapkannya yang kita kurang. Iya. Menerapkan hukum bacaan itu yang kadang kita masih kurang. Ya. Ya kan gini.
Sebenarnya kita sudah tahu ini, oh ini hukum bacaan di bukan bigun, nah huruf-hurufnya, cara membacanya. Jadi kalau dia izhar, cara membacanya dia dibaca jelas. Man amana ghasiqin idza waqaba yanfituna alimun hakimun. Jadi jangan alimun, jangan alimun hakimun. Jadi jangan alimu, jangan terpengaruh dengan dialek daerah sini ya. Alimun hakimun. Tidak berlaku kalau untuk izhar. Buku baca izhar tidak berlaku ya. Alimun hakimun. Coba sama-sama. Alimun hakimun. Oke, itu kalau dia izhar nun sukun bertemu dengan ha. Yanfituna alimun hakimun. Jelas ya? Itu yang dibilang jelas. Oke. Contoh lagi. Nanti kita coba di sini ya. Min khauf. Jangan min. No min. Min khauf. Coba. Min khauf. Gitu ya. Jangan baca min ya. Yauma idzin khasyi'atun. Coba. Yauma idzin khasyi'atun. Coba sama-sama. Yauma idzin khasyi'atun. Oke. An'amta. An'amta. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Min zillin. Min zillin. Jangan. Min zillin. Apa? Min zillin. Azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Min hadin. Min hadin. Jurufin harin. Jurufin harin. Jadi kita fokus ke bacaannya yang izhar dulu. Karena yang materi kita adalah izhar. Oke? Sekarang kita baca sama-sama ini. Latihannya. Sama-sama mulai. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Oh ya, makithina fihi abada. Coba. Makithina fihi abada. Sekarang saya coba. Ini hukum bacaan izhar ini? Bukan. Oke. Jangan sebut buku bacaan apa karena kita belum tahu. Anggap saja kita belum tahu. Oke. Ini hukum bacaan izhar ini? Bukan ya. Oke. Kemudian ini bukan.
Bukan. Bukan. Ini Bukan. bukan. Yang mana di sini yang ada? Ini apa? Izhar. Paham ya? Oke, paham? Paham. Ajaran hasana. Dia apa di sini? Izhar. Hah? Tanwin Tanwinnya apa? dengan huruf ha. Oke, berarti dia Izhar. oke. Paham situ enggak? Paham. Bilang kalau tidak paham ya. Paham. Bilang kalau tidak paham. Nanti saya jelaskan lagi kalau tidak paham. Jadi contohnya begini ya. Begitu ya caranya untuk memahamkan anak-anak. Ya, pahamkan anak-anak. Ini anak-anak hurufnya. Izhar itu hurufnya ada 6. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf yang 6 ini itu adalah izhar, bukan pembacaan yang lain. Contoh, kasih contoh. Ini loh anak-anak, nun sukun bertemu dengan huruf ini misalnya. Nun sukunnya bertemu dengan huruf kha. Kha itu masuk nggak di 6 huruf yang di atas? Masuk. Kalau masuk berarti itu adalah izhar. Anak-anak paham itu? Gitu ya. Asal jangan bilang, anak-anak izhar itu 6. Contohnya ini, cara membacanya ini. Anak-anak bilang, hah? Maksudnya? Kan nggak paham. Pahamkan anak-anak dengan itu. Tanwin anak-anak. Saya kemarin ngajar anak SMP, saya ajar kemarin anak SMP. Saya ngajarnya tanwin. Anak-anak tanwin itu fathatain, kasrotain, domatain. Coba silahkan lihat contohnya di Al-Quran. Silahkan cari contohnya di Al-Quran. Setelah dipraktekkan, diberikan contoh, silahkan anak-anak cari di Al-Quran. Anak-anak bingung. Dia carinya tanwin. Oke? Nanti disampaikan, nak, tanwin itu gabungan dari 3 baris yang lengkap, yang double. Jadi ada fathatain, kasron. Kalau sudah di Al-Quran, jangan lagi cari tanwin itu yang mana? Yang kita cari adalah fathatainnya, kasrotainnya, kemudian domatain. Baru anak-anak ngerti. Oh begitu. Makanya kita gurunya yang harus paham dulu, ya kuasai dulu konsepnya, kemudian kita ajarkan, pahamkan ke anak-anak. Ya, kalau mereka sudah paham betul dengan ini, akan mudah bagi mereka untuk menerapkan pada bacaan. Jadi kita harus tahu dulu ya, kita tahu dulu konsep. Gitu. Jadi ini nun sukun dan tanwin bertemu dengan nun sukun bertemu di depan huruf nun sukun itu ada huruf apa? Karena kan nun sukun dan tanwin itu kan 5. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham biguna, bila guna, ikhfa. Ada 5. Jadi yang membedakan dia itu namanya hukum bacaan jadi berbeda adalah hurufnya. Huruf apa yang ada di depannya? Kalau ini kan ada 6 berarti dia izhar jelas. Kalau misalnya yang di depannya huruf nun sukun dan tanwin adalah ba, berarti hanya iqor, 1 jim. Kalau misalnya nun sukun dan tanwin yang di depannya ada 15 huruf, berarti dia itu ikhfa. Kalau nun sukun dan tanwin di depannya ada 4 huruf, lam, apa ya? Nun, iya, dia adalah idgham. Kalau hanya 2 yang ada di depannya, dia adalah lam dengan ra. Itu baru nun sukun dan tanwin. Belum yang lain. Masih ada alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, masih ada guna yang tadi kita baca di jilid 5. Nun mim tasdid dengan nun tasdid itu kan guna itu. Guna itu kan artinya dengung. Cara membaca bacaan yang dengung. Sama-sama dia dengung bacaannya. Kecuali izhar dengan idgham bila guna. Nanti ada lagi yang pada mim sukun. Mim sukun berbeda lagi. Ya. Hukum bacaan mim sukun beda lagi. Mim sukun bertemu mim, mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu 26 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Gitu. Itu beda lagi, tapi cara membacanya sama.
hanya namanya yang berbeda. Jangan sampai kita tukar. Mim sukun bertemu dengan ba namanya iqlab. Salah itu. Ya. Nun sukun bertemu dengan ba itu iqlab. Kalau mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa safawi. Gitu ya. Jadi itu maksudnya ya, Ustazah ya. Oke. Jadi ini untuk hukum bacaannya di izhar. Kita tinggalkan selesai? Selesai. Paham? Paham? Jangan kapan selesai. Mengerti ya Ustazah? Paham Ustazah? Terutama yang ngajarin, yang ngajar. Ya. Nanti kalau tidak paham tanya saya ya. Saya jelaskan. Ya. Sekarang idgham biguna. Tadi kan kita izhar. Ingat, idgham biguna itu di depan hurufnya ada berapa? 4. Ada 4. Ya, nama wa. Ya. 4 hurufnya. Hanya 4 Ustazah. Jangan ditambahin. Ya, hanya 4 saja. Kalau dibacanya yanmu. Gitu ya. Itu. Ya, nun, mim dengan waw. Ini hurufnya kalau dia idgham biguna. Idgham itu artinya apa? Idgham. Ya. Biguna itu artinya dengung. Kalau idgham apa? Idgham. Idgham malah masukkan. Ya, memasukkan atau melebur. Ya. Ke huruf yang ada di depannya dengan dengung. Itu namanya idgham biguna. Ini adalah idgham biguna ya. Jadi hurufnya, ingat dia hurufnya ada 4. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, dia adalah idgham biguna. Ingat ya hurufnya. Ya. Kalau kita save enter di otak. Ya, jadi ini. Contohnya nun sukun ya, contoh. Nun sukun bertemu dengan ya. Nun domatain, ingat kalau baris kalau di tanwin dia lihat baris, di baris itu ada huruf apa di depan baris? Ya, di depan huruf itu ada baris. Oke, ini kan jangan dicari mana di sini yang idgham biguna. Ya, ini yang kita cari adalah domainnya bersama dengan huruf. Iya. Ya, jadi cara membacanya ya namanya melebur atau memasukkan, ya, dengan dengung. Cara membacanya. Sekarang kita lihat cara membaca. Cara membaca. Mai, jadi jangan man yakulu salah. Kalau namanya dia melebur, ya, mai yakulu, coba mai yakulu. Oke. Jadi jangan, atau biasanya begini, karena kita mau terburu-buru baca Qur'annya, kita bacanya mai yakulu. Dia betul sudah melebur ke huruf ya, tapi dia belum dengung. Ya. Jadi dia tahan dulu. Mai yakulu. Coba. Mai yakulu. Apa ini? Balqui yaj'aluna. Coba. Balqui yaj'aluna. Itu ya. Kui aja. Coba sama-sama. Kui yaj'aluna. Lanjut. Min ni'matin. Lanjut. Ulang. Coba ulang. Rizaman nakhiratan. Lanjut. Apa ini? Coba ulang lagi. Ini nun sukun bertemu dengan mim, dia melebur ke huruf mim. Mana? Coba. Ustaz, mim
Coba ulang. Oke, baik. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Ini ya. Oke. Jadi cara membacanya kita sudah tahu. Ya. Cara membacanya kita sudah tahu. Nama hukum bacaannya yang belum kita tahu. Hafal namanya. Ya. Hafal namanya ya? Hafal. Ini untuk bisa menghafal ini butuh waktu juga. Ya. Begini. Kita kan guru. Guru itu kan kalau kita mengajar pasti belajar. Kalau kita belajar, kita hafal ini. Jadi biar kita lagi duduk kemudian dijelaskan, oh kita sudah ingat. Hukum bacaannya ini apa? Itu ya. Itu kalau dia idgham bi guna. Cara membacanya kita sudah tahu. Huruf-huruf hijaiyahnya kita harus ingat namanya. Artinya apa? Gitu ya. Sekarang idgham Bila guna. bila guna. Ini hanya dua, lam dengan ro. Gitu. Cara membacanya kita lebur tapi tidak Umum. Jadi kalau idgham biguna dia lebur umum. Idgham bila guna lebur tapi tidak. Hurufnya dua ya? Hanya dua. Lam dengan ro. Jangan ditambahi. Ingat ya, jangan ditambahi. Ya, sekarang contoh. Contohnya ini, nun sukun di depannya ada huruf Lam. lam. Lam itu masuk pada Bila. ya bila guna. Contohnya, cara membacanya Lebur tapi tidak umum. ya, oke. Sekarang kita coba. Mulai. Bila. Bihim. Kesalahan yang banyak adalah gini. Minro. Salah. Ya, ini dibacanya minro. Padahal melebur, namanya melebur, nunnya itu seolah-olah tidak ada. Kalau dia melebur, ya dianggap tidak ada dia. Padahal dia ada, gitu ya. Dia ada. Itu bila guna begitu, ya. Iya. Tidak dianggap. Ini hukum bacaan itu dianggap. Dia sudah ada tapi tidak dianggap. Tidak. Mil, langsung masuk kalau milam bihim, coba milam bihim. Lanjut. Ghafurur rahim. Ya, ghafurur rahim. Coba. Ghafurur rahim. Ya, pintar semua saya kalau begini. Tinggal ingat saja ya hurufnya ya. Ya. Ini gampang. Satu ji. Iqlab. Hurufnya hanya satu huruf ba. Jadi berganti menjadi bunyi mim kecil. Mim ba'di. Jangan min ba'di. Ya. Mim ba'di. Coba ingat yang huruf hukum bacaannya kalau dia nun sukun di depannya huruf apa? Karena itu huruf di mim sukun bertemu ba juga begitu. Mim gitu ya. Mim ya gitu ya, ada. Mim sukun bertemu dengan mim itu
dia idgham mimi. Ya, kalau ini dia mim sukun nun sukun bertemu dengan huruf ba. Dibaca dia nun ini terganti menjadi bunyi mim kecil. Jadi jangan bacanya min ba kita dengungkan min baru sana. No. Mim ba di. Oke? Saya baca begitu saja. Oke. Kemudian sami'un basirun. Coba. Sami'un basirun. Gampang ya? Gampang? Mudah. Ya, mudah sebenarnya mudah. Sekarang yang kita ini banyak ustazah. Kalau ikhfa, cara membacanya lagi yang kita harus ya. Ini karena dia ada 15 huruf, dia banyak ya. Karena dia banyak hurufnya. Ada 15 dia huruf ikhfa. Contoh misalnya jannatin tajri. Coba. Jannatin tajri. Ingat yang saya jelaskan pekan kemarin menuju ke huruf ta. Ini kan nun sukunnya apa itu? Kasrotain bertemu dengan huruf ta. Jannatin tajri. Jannatin tajri. Jangan tajrino. Jannatin tajri. Coba. Jannatin tajri. Tahan ustazah karena ini dia dengung. Ini dengung ya, ini dengung. Oke, samar. Ikhfa itu kan samar. Ya, ini yang dibilang samar. Kita menuju ke huruf yang ada di depannya itu beda-beda cara membacanya. Ya, kan huruf ta kita menuju ke huruf ta. Kita tahu dulu di mana letak huruf ini, makhrajul hurufnya. Huruf-huruf ini kita harus tahu dulu. Ya, kita harus tahu dulu makhrajul hurufnya. Oke, huruf ta. Jannatin tajri. Gitu. Coba. Jannatin tajri. Shihabun gitu ya. Shihabun thaqibun. Coba. Shihabun thaqibun. Shihabun. Langsung. Coba, langsung ya. Coba ulang. Shihabun thaqibun. Jangan lambat. Shihabun. Salah. Coba ulang lagi. Shihabun thaqibun. Shihabun bun. Coba. Shihabun thaqibun. Oke. Lanjut.